Memang capek karena otak pensiun. Ya. Otak pensiun yang dipakai berbicara tumit. Allahu Akbar. Memang berat teman-teman Kristen ini. Seorang itu manusia itu, Bu. Manusia yang akan datang kemudian memimpin ke dalam semua kebenaran. Sebab manusia ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Sedangkan Lukas, aduh perut udah kram dari tadi. iya, jadi yang datang mengajar itu setelah Nabi Isa, Yesus ya, Nabi lagi. Yang dikatakan roh kebenaran itu Nabi, bukan makhluk halus. Sedangkan kitab saudara mengatakan Yesus akan minta seorang. Jadi yang datang ini adalah orang yang menerima firman. Dialah yang akan mengajar segala sesuatunya tentang kebenaran, penginsapan dunia akan dosa, keadilan, hukum-hukum. Seperti itu, saudara. Jadi roh kebenaran itu jelas sekali bahwa dia adalah manusia. Lain cerita kalau Roh Kudus beda lagi. Roh Kudus dan roh kebenaran itu berbeda. Gitu, Bang. Begini cuma saya jelaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anda mau mendengar penjelasan saya atau tidak? Iya, silakan. Oke. Roh kebenaran disebut sebagai seorang karena dalam bahasa Yunani kata yang digunakan untuk Roh Kudus adalah parakletos, ya kan? Parakletos. Arti penolong atau penghibur. Kata ini kan memiliki makna pribadi atau individu kan, penolong atau penghibur itu. Oke, udah. Sehingga Roh Kudus dianggap sebagai pribadi yang hadir untuk memberikan bantuan, penghiburan dan dukungan kepada orang-orang yang percaya. Jadi karena penghibur adalah dan penolong dianggap sebagai sebuah pribadi, maka digunakan kata seorang. Penggunaan kata seorang ini juga menekankan bahwa Roh Kudus bukan hanya kekuatan atau energi, tapi merupakan pribadi yang aktif dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus memiliki peran sebagai guru yang mengajarkan kebenaran. Makanya disebut seorang. Kalau sebuah atau sepotong itu kan tidak memiliki pribadi. Artinya kata seorang di sini menekankan. Dan penting untuk diingat ya, bahwa konsep Roh Kudus sebagai pribadi bukan konsep yang mudah dipahami sepenuhnya. Karena Jangan sifatnya yang pisahkan dulu, saudara. Pisahkan dulu roh kebenaran dengan Roh Kudus. sama. Roh Kudus dengan Roh kebenaran. Nggak sama. Dari mana pula Anda mengambil istilah? Kok Anda Dari yang mana Anda mengambil istilah Roh Kudus itu dari mana? Roh Kudus? Udah. Di mana Anda mengambil kata Roh Kudus itu dari mana Anda ambil? Saya ambil Pneuma dari Hogios. Itu roh suci itu, bukan Roh Kudus. Roh murni. Beda. Artinya di sini roh kebenaran sama dengan Roh Kudus. Anda lihat lagi di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, itu beda lagi tuh. Kalau Roh Kudus dan roh kebenaran itu beda. Ini sama. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Salah. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Kalau Anda mengatakan salah, coba Anda tunjukkan di ayat Alkitab di mana membedakan Roh Kudus dan roh kebenaran. Kalau berbicara mengenai roh kebenaran, Jangan pendapat Anda ya. Jangan dari Alkitab. Anda lihat Dengar di Alkitab. Oke, silakan tunjukkan. kalau roh kebenaran itu manusia, kalau Roh Kudus itu malaikat. Oke? Ya, di mana di Alkitab dinyatakan bahwa Roh Kudus itu Roh Kudus malaikat Anda bilang tadi ya? Yes. Di mana? Di mana tertulis di Alkitab? Lucu ente, karena Roh Kudus itu adanya di Al-Quran, bukan di kitab Anda. Ya udah, ini kan saya membaca Alkitab, bukan membaca Makanya Al-Quran. kitab Anda itu saya tanya dari mana ngambil kata Roh Kudus, kan begitu. Kembalikan ke Bahasanya bukan ke situ. Oh, Sekarang salah ente. Makanya saya bilang Kristen ini dabrul Gadabros, asal-asal. Roh Kudus di situ terjemahan
Padahal di sini bukan Roh Kudus. Ini harusnya adalah roh halus. Ini pneuma hagios itu roh suci, roh halus. Ketika saya jelaskan pun Anda masih membantah. Karena sekarang saya tanya, dalam bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani apa? Mati meja. Roh Kudus di luar Kristen Indonesia tidak dikenal, Bung. Iya. Saya kan membacakan Terus? bahasa apa yang saya bacakan? Bahasa Indonesia atau bahasa Sekarang gunakan bahasa original teks kitab saudara apa? Pneuma hagion. Pneuma hagion. Apa bahasa Indonesianya? Roh semangat. Roh semangat. Kenapa larinya ke Roh Kudus? Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran. Hagion artinya apa? Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Ini Hagion artinya apa, Juma? Hagion artinya murni. Kudus, suci. Nenekmu kiper. Kudus itu bahasa Arab. Kodes dalam bahasa Ibrani. Bahasa Yunani apa? Roh Kudus itu gelar untuk malaikat Jibril, penyampai firman. Qul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbika bil haqq. Susah-susah ente. Anda mengambil istilah dari agama Islam, lalu Anda memaknainya sesuka Anda. Nggak bisa. Kalau berbicara mengenai Anda melakukan sesuatu dan Anda menuduhkan itu ke saya. Itu yang sekarang kitab terjadi. Anda ini mengambil kata Roh Kudus dari mana? Jadi Kudus itu bahasa Indonesia atau enggak? Bukan. Jadi Kudus, bahasa apa? Kudus itu bahasa Arab. Oke, kita cari di KBBI ya, ada kata Kudus Ya. atau tidak. Ya, Jadi kalau silakan. ada kata Kudus berarti Anda berbohong. Ya silakan aja. Nanti kita lihat duluan mana bahasa Arab, bahasa Quran dengan KBBI. KBBI kapan Dalam bahasa dibentuk? Indonesia, ada bahasa asing Sekarang yang di KBBI Indonesia. itu kapan dibuat? Kamus itu kapan dibuat? Udah, begini. Kadang ada bahasa asing yang di Indonesiakan. Anda tahu kan? Artinya ada beberapa istilah asing yang Itu Anda sudah menjawab. Berarti KBBI pun ngambilnya dari Al-Quran. Ya, Anda sudah menjawab. Dari bahasa. KBBI itu diterbitkan bulan Oktober 1988. Kitab suci saya 1400 tahun yang lalu. Anda mengklaim. Anda memang paling pintar mengklaim. Anda mengambil kata kudus dari KBBI. KBBI ngambil dari mana? Bahasa Arab. Udah selesai kita. Nah Bahasa Arab. sekarang kalau menggunakan Jadi kata bagaimana Roh kalau Kudus, orang Arab yang kalau berbicara beragama mengenai Kristen? Roh Kudus, menurut asal bahasanya itu adalah malaikat Gabriel. Ya, itu dia Al-Quran. Di Al-Quran iya. Nah, memang asalnya di situ. Kita bukan. Dia kita Asalnya bukan di seperti situ. Nah, kalau kamu berbicara mengenai Bible-mu itu, ambil akarnya. Jangan ke KBBI, ambil akarnya sono di Yunani. Oke, berarti saya sebut dengan roh suci ya, roh suci. Ya, Oke, roh suci. Kalau roh suci itu belum tentu adalah malaikat Jibril, beda. Sebagai penyampai firman dalam konsep agama samawi, penyampai firman itu malaikat, Bung. Ya. Bukan Tuhan. Jadi roh suci tadi tunggu. Malaikat penyampai Oke. firman. Oke. Ya, apa? Agama Islam ya. Bukan Apa di Anda agama katakan? samawi. Di Agama samawi yang menyampaikan firman itu malaikat. Di Yahudi tidak. Agama Yahudi masuk agama samawi kan? Masuk. Kalau Yahudi siapa yang menyampaikan firman? Kalau di Yahudi? Bang Zuma kita Ya Allah itu sendiri langsung berbicara. Lucu ente. Ya gimana Bang Kita Samudra? buktikan. Ya silakan. Gimana Bang Billy. Samudra? itu ada saudara kita Bang Billy, disapa dulu Bang Zuma. Host. Salam alaikum. Akhi Billy. Shalom, Mas Zuma. Apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah bihair. Ya, Bang Christian Emmanuel,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hujan gurunda. Maaf nih, berisik di sini. Iya, iya. Lanjut. Izin sedikit Bang Zuma, Bang kebenaran. Jadi sejak saya ikut pada masa kuliah saya tahun 80-an ya, termasuk sampai 88 dalam pergerakan untuk melawan misi misionaris. Jadi yang paling kami tidak bisa mengalahkan orang-orang di agama Bang kebenaran itu apa sampai hari ini, memframing ayat, mencaplok bahasa dan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang belum bisa teratasi dan kami menganggap angkat tangan salut dengan Kristiani. Ya, itu pernyataan kami dari MUI semuanya, sampai kata-kata kafir kami tidak boleh untuk mengucapkan, sedangkan kata kafir itu bahasa yang ada dalam Al-Quran kami, dan itu terjadi pada saat di DKI kemarin itu, kasus surat Al-Maidah. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu untuk itu. Jadi kalau diterangkan nggak mungkin karena berkaitan dengan politik. Gitu. Bang kebenaran ya, kita angkat tangan kalau framing ayat, mencaplok ayat-ayat dan istilah di dalam Islam. Oke Bang. Bahkan saat itu memframing Bundo. Oke silahkan. Enggak, saya sampai situ, cuman berbagi aja. Itu aja. Berbagi framing. Ini framing terus. Sekarang akar kata kamu sudah akui, Roh Kudus ternyata adalah pneuma hagios. Kok jadi framing sih? Jujur napa jadi penyembah manusia itu, ya? Ini segala sesuatu kalau masuk di dalam kepala, dalam tubuh kotoran, maka yang keluar kotoran. Ada apa pula framing? Terbukti kitabmu adalah kitab pencuri. Kristen gigi dalam mencuri dan mempertahankan hasil curian. Itulah agamamu. Sekarang kalau saya tanya, sampul agamamu bertuliskan Alkitab itu curi dari mana lagi tuh? Anda nggak mau tahu kan? Yang penting Alkitab. Anda nggak mau tahu kan? Padahal itu adalah hasil curian. Dari mana bahasa Yunani punya kata Alkitab? Gak ada. Oke, jadi begini saja cuma. Tuh, Mari pasti kita ada tutup. bantahan aja. Gak bisa, Ya. gak bisa Mari kita memberikan tutup. narasi yang masuk rasio. Benar, kan? Apa yang menyebabkan kita menggunakan kata Alkitab? Kira-kira? Mari kita tutup kitab kita. Coba Anda tunjukkan di mana Isa disuruh. di dalam sejarah. Disuruh Iya, tutup yang kita. bikin gemes. Disuruh nutup kita. Aduh ya Gak Allah. bisa. Saya katakan lagi, Kristen itu agama yang paling gigi Anda mempertahankan nggak bisa hasil menutup rampasan kitab dan curian. Itu Kristen. Anda Itu nggak agama bisa saudara. mempertahankan kitab Anda melalui nilai sejarah. Kitab Anda hanya ada di kitab Anda. Ya memang. Iya. Karena kitab kami memang tidak ngambil dari agama lain. Tidak seperti agamamu. Bukan Karena tidak Islam mengambil. Islam itu mandiri, nggak nyolong kitabnya orang. Kitabmu kan cuma kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Bukan, maksud saya begini loh, bro. Kalau Alkitab ditutup, bekas kerajaan Daud masih terlihat. Ya. Yesus masih bisa dibuktikan lewat sejarah arkeologinya. Kandang yang goa itu. Apapun itu ada. Tulisan-tulisan mengenai Yesus itu ada di luar kitab suci. Kau Tetapi bilang sekarang katanya saya mau arkeolog. bilang kepada Anda, Arkeolog penyaliban kayunya di mana? coba tunjukkan Isa atau apapun tokoh di dalam Al-Quran itu di luar Al-Quran yang mempunyai arkeologi. Coba tunjukkan. Bisa tuh tidak? Nabi Musa. Nabi Musa di mana arkeologinya? Lah, Karena tanya Musa aja. kita nggak sama loh. Nggak Mesir sama. ada sampai sekarang, Firaun masih ada. Nggak sama. Kenapa Anda tidak mau, kenapa mau sama-samakan? Kan di awal tadi Anda terlalu jauh loh. Padahal pernyataan saya, saya. Seperti Nuh itu Bang berbeda dengan kebenaran, Nuh yang Ka'bah dari itu Al-Quran. kapan didirikan Bang? Ya, Nggak usah itu. Ka'bah itu bukti apa itu? Siapa yang mendirikan? Ka'bah sebelum adanya Islam juga kan sudah ada. Nah, itu salah satunya bukti Ya, arkeologi tapi Islam. Ka'bah sebelum Nah. Islam itu digunakan oleh ajaran pagan. Pagan sebelum Terlalu jauh. itu Nabi Ibrahim, Tahan dulu, tahan dulu. Nabi Ibrahim gimana?
Nabi Digunakan. Ibrahim dengan Abraham berbeda. Abraham yang ada di dalam Alkitab. Gini, tidak gini, Ya, gini, lanjut. saudaraku, Bundo, sabar Bundo, yang lain biar abang kita, biar Bang Zuma sabar, mohon maaf supaya fokus Bang Zuma. Iya, satu orang kecil ini dikerumuni mati dia nanti. Ilmu nggak ada, kayak sudah kayak gitu udah Nanti roh kebenaran dikerubutin. itu nampak. Mati dia nanti, bunuh diri, Nampak, frustasi dia. Jadi gini aja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Hubungkan aja dulu antara agama Anda dengan Yesus, itu hubungannya di mana? Itu aja dulu. Anda bisa berbicara mengenai Nabi Musa dan lain-lain itu hanya karena mengambil kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian abad ketiga sebelum Masehi. Tanpa itu Anda bukan siapa-siapa. Anda hanyalah seorang penganut ajaran Helenisme, penyembah roh. Roh bertanduk 7 bermata 7. Untung saja ada kitabnya orang Yahudi yang pernah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta abad ketiga, lalu kemudian diedit oleh bapak-bapak gereja sehingga menjadi perjanjian lama. Kalau tidak ada itu, kalian itu nyata 100% nampak paganisme. Kalian bukan agama dari nabi-nabi. Bukan. Makanya saya katakan di awal, terlalu jauh Anda melanglang buana, so intelek. Hubungkan dulu antara Yesus dengan agamamu itu apa hubungannya? Itu aja dulu. Coba Anda narasikan dulu, di mana Yesus pernah menyebut nama Kristen itu, di mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama Lukas, di mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama Markus? Di mana Yesus pernah menyebut Paulus? Di mana Yesus pernah menyebut Vatikan, Katolik, di mana? Hubungkan itu dulu, terlalu jauh Anda berhayal. Yesus yang menjadi acuan Anda sebagai Tuhan. Kalau Elohim menyebut Yahudi, menyebut Yakub, menyebut Israel, yes. Sekarang Yesus menyebut Kristen di mana? Yesus menyebut Roma Vatikan di mana? Yesus menyebut Perjanjian Baru di mana? Kitab Lukas, Markus, Matius di mana Yesus pernah sebutkan? Tak ada. Maka tak ada hubungannya antara Yesus dengan agama pagan Kristen. Tuh, hanya bisa tertawa cengengesan. Jawab itu. Ngapain kau bahas Islam? Ngapain kau bahas Nabi Musa, Nabi Abraham? Tak perlu. Iya, karena Anda enggak. Oh, aduh, itu dibuang Tuhan kamu cuma. Katakan di dalam kitabnya saudara-saudara Kristen sendiri bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Berarti Yesus ini hanya perantara aja. Sama seperti Nabi Musa juga. Dia hanya perantara. Dia bukan juru selamat. Sementara kalau kita lihat di dalam pengakuan Elohim, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri yang akan menjadi penyelamat bagi mereka. Artinya ketika Tuhan mengatakan bukan utusan, tapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka, ya jelas di sini bahwasanya Yesus mengaku sebagai utusan, berarti bukan Yesus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus di situ sebagai perantara di mana Tuhan melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel yang dilihat oleh orang pada masa itu. Artinya bahwasanya Yesus ini hanya perantara, sama seperti Nabi Musa. Cuman orang Roma Yunani lah yang kemudian melantiknya menjadi Tuhan. Makanya saya katakan antara Kristen dan Yesus itu tak ada hubungannya. Begitu saudara-saudara kebenaran. Oke, silakan dilanjut. Kebenaran terhanya. Kaget ya, Musa juga juru selamat ya kebenaran. Iya. Kebenaran monitor. Ya. Jangan pingsan kau. Lanjut. Enggak, Ya. begini saudaraku. Sebenarnya kisah dari Israel sendiri keluar dari Mesir itu adalah kisah awal penyelamatan Allah akan dunia. Jadi ibaratnya Mesir adalah di bawah hukum Taurat orang-orang Israel di situ. Dari segi teologis ya. Dan Musa ibarat Yesus yang menyelamatkan waktu itu belum turun keluar dari Mesir, gimana sih? Loh, belum turun hukum Torah. Iya, tetapi itu melambangkan. Ya kan saya bilang melambangkan, makanya Billy ini otaknya agak ngesikit ya. Begini.
orang-orang Mesir Roh ibarat Kudus itu- keluar, Roh Kudus keluar. Orang-orang Mesir itu ibarat hukum Taurat dan orang Israel adalah manusia. Dan Musa adalah menyelamatkan mereka ibarat Yesus melepaskan manusia dari Itu yang hukum ngajarin Taurat. siapa begitu, oi? Woi, itu yang ngajarin siapa begitu? Astaga. Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari saya hari ini. Aduh. Roh Kudus lagi dibawa-bawa, roh halus. Begini. Yang ngajarin ente roh halus kok roh kudus dibawa-bawa. Kalau Anda mengabaikan perkataan saya hari ini, ingatlah dalam waktu dekat ini. Jadi, apapun yang terjadi kepada Anda semua, tunggu. Waktu dekat apa, woi? Waktu Ya, dekat apa? saya minta izin keluar. Woi, Karena juga saya jangan harus kabur, woi. Jangan kabur, woi. Saya sudah menyampaikan sesuatu yang penting Woi, bagi woi. Anda hari ini. Jangan kabur, woi. Cukup sudah saya menyampaikan. Woi, jangan kabur. Oke, terima kasih ya saudaraku. Setidaknya Anda mau mendengarkan. Terima kasih. Anda kabur. nyerah nih ya. Kok kabur sih, woi? Bukan masalah menyerah. Memang sudah sampai waktunya saya meninggalkan perkataan ini kepada Anda ya. Oke, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kau tenang di sisinya. Dia mau bermujizat kata dia tuh tadi. Dia mau bernubuat. Lihat katanya ke depan apa yang akan terjadi dengan kalian. Dia lagi bernubuat itu. Padahal Iya, Yesus padahal berpesan. Padahal Tanda-tanda- dia lupa, Aki. Iya, Barang gimana, siapa yang dia lupa barang siapa yang mengutuki Abraham? akan kukutukin. Barang siapa yang mengutuki, aku akan kutuki. Iya, luar biasa. Masya Allah. Itu loh, akhi, ada pesan Yesus loh. Dari buat tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya adalah bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu Yesus katakan. Memanggil aku Tuhan. Nah, itu tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya begitu, kata Yesus. Dan melakukan sesuatu yang bukan kehendak Elohim. Itu pesan Yesus di Matius 7. Ngeri itu. Cuman ya sayangnya teman-teman Kristen ini kalau diskusi nggak mau pakai akal sih soalnya. Dia Tadi dia mau ngomong waktu di Mesir, keluar dari Mesir itu dihubungin sama Torah. Lah kan waktu keluar dari Mesir belum ada Torah. Belum. Gimana sih dia? Aduh. Justru ya, Akhi ya, kita lihat di dalam kitab Tanakh ya. Kalau kita di dalam kitab Perjanjian Baru kita nggak menemukan YHWH, Tuhan itu berfirman kepada Matius, Markus, Lukas. Yang ada tertulis dalam kitab Tanakh itu Tuhan berfirman kepada setan. Hebat loh. Iya, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Itu ada, tapi nggak ada pernah berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Artinya Matius, Markus, Lukas itu tidak lebih hebat dari setan. setan. Dalam kitab Ayub itu Tuhan berfirman kepada setan, Fayomer Hashem El Hasatan, berfirman Tuhan kepada setan. Mantap. Iya. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikum Mbak Tet. Bagus juga Ya. nama ini. Teti. Oh, Teti. Ya, lengkapnya Teti. Pakai Y, pakai Y. Oh iya. Mbak Entut gitu ya. Teti. Iya, Iya, bagus. begitu. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Martin Luther, Protestan. Protestan. Agama yang memprotes seniornya gitu ya. Begitulah kira-kira. bukan kira-kira, faktanya begitu. Fakta, iya. Oleh karena ada sesuatu yang dianggap tidak benar, makanya diprotes, lahirlah Protestan. Betul Bang. Iya. Tetapi kalau dia jauh setelahnya memprotes, semakin jauh dari sumber berarti Mbak Tet. Semakin jauh dari sumber, enggak juga ya, karena kan dasar yang dipakai, kitab yang dipakai kan sama. Iya, benar. Tapi gini, kalau kita melihat dari Bible itu sendiri, yang sampai di kita nih ceritanya ya, baik itu dari Protestan ataupun Katolik,
teman-teman Yesus itu kan pengikutnya, murid-muridnya kan mengakui Yesus itu hanya sebagai nabi, sebagai rasul, berdasarkan pengakuan Yesus itu sendiri. Itu loh, sejauh saya pribadi mau belajar. Jadi apa yang diuraikan di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang menjadi cakupan dari Tuhan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya percaya dan benar-benar tahu bahwa Yesus ini adalah rasul. Jadi menurut Yesus semua muridnya percaya kalau dia rasul, dia utusan. Begini, aku juga waktu kuliah di IKIP Negeri Jakarta, jadi kami kan dapat pelajaran agama ya. Ada Bapak Pendeta Lukman yang mengajarkan kepemimpinan Kristen begitu. Nah, salah satu dikatakan juga sih bahwa Yesus itu dikatakan juga leader ya, lalu dikatakan nabi. Banyaklah atribut atau predikat yang disematkan kepada Yesus, Bang Juma. Dia dikatakan Rasulullah juga karena dia utusan begitu. Tetapi mengenai kata Tuhan, ada juga pengikutnya yang mengatakan dia Tuhan. Lalu ada catatan-catatan di kitab suci juga, telah lahir Yesus Tuhan kita, ada juga Bang. Iya, nah sekarang begini, kalau menurut iman saudari saya nih, terkait dengan Yesus, itu cenderung kepada pengakuan Yesusnya sendiri atau pengakuan bapak-bapak gereja? Terkait ke Yesusnya, maksudnya hubungan keyakinan emosionalnya dengan Yesus. Terlepas dia itu nabi, rasul atau Tuhan. Nah, saudari saya ini melakukan pendekatan emosional, baik itu iman ataupun dalam hubungan keagamaan terhadap Yesus ini, yang menjadi acuan itu bapak-bapak gereja atau Yesus? Nah, sekarang gini Bang, iman itu bertumbuh perlu proses ya, kemudian perlu juga pengetahuan. Ntar saya mau nyalakan laptop dulu ya Bang, biar enggak Ya, silakan. Ya, kita kembali ke tema ya, saudari. Yang saya tanya tadi itu pendekatan emosionalnya terhadap Yesus ini berdasar terhadap pengakuan-pengakuan Yesus atau bapak-bapak gereja? Ya, jadi kembali ke situ ya. Iman bertumbuh dibarengi dengan pengetahuan juga, dibarengi dengan juga proses, karena kita beda usia kita waktu kita masih kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, pola pemikiran kita, pemahaman kita, analisa kita itu akan sangat berbeda. Nah, ketika saya waktu masih kecil, ya masa sekolah, kita diajarin di sekolah tentang agama, kita paham sampai di situ terbatas, ya. Nah, bertambah usia lagi, semakin menemukan, ya kan. Dan saya pun bergumul beberapa tahun, Tuhan aku tidak mau menyembah Tuhan yang salah. Jujur, aku berkata sendiri seperti itu. Tuhan aku ingin belajar dan belajar lagi sampai aku bisa menemukan Tuhan dan kebenaran, dan pokoknya semuanya tentang Tuhan begitu. Jadi kalau sebelum beberapa tahun terakhir, sebelum COVID dan beberapa tahun sebelum COVID begitu ya, ya saya meyakini Tuhan ya biasa-biasa aja seperti dengan saudara-saudara saya yang Kristen yang lain juga, atau di Kristen itu kan banyak aliran, banyak dogma, dan ada yang sangat berbeda sekali ya, utara, selatan, barat, timur perbedaannya begitu. Tapi saya meyakini Tuhan, intimasi dengan Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya minta pemahaman terhadap firman itu. Jadi saya menemukan begitu Bang. Ya, baik. Awalnya ketika di masa sekolah, otomatis catatan-catatan atau literatur itu kan oleh tokoh-tokoh gereja gitu. Iya.
Jadi pada dasarnya memang kita ini dicipta oleh Tuhan punya insting bertuhan meskipun kita tidak memegang sebuah kepercayaan kan gitu ya. Ya yang saudari saya ini jelasin tadi ini itu adalah hal yang hampir semuanya orang rasakan dalam semua agama. Bahwa ketika kita bertuhan meyakini sebuah objek sebagai sembahan lalu didukung oleh data-data yang kemudian kita sebut sebagai kitab, maka orang itu akan semakin mantap di sana. Nah, cuman hal ini dialami oleh setiap umat beragama. Artinya bahwa kalau yang kita alami iman bertumbuh, kemudian kita anggap itu adalah sebuah kebenaran absolut, dan itu juga dialami oleh agama-agama lain, maka proses selanjutnya adalah mau tidak mau kita harus mengakui bahwa berdasarkan apa yang dirasakan oleh masing-masing umat, maka akan melahirkan sebuah pernyataan bahwa ternyata Tuhan itu banyak. Karena orang Hindu juga merasakan pertumbuhan iman. Orang Islam juga merasakan pertumbuhan iman. Orang Buddha juga demikian. Konghucu juga demikian. Padahal agama-agama ini yang penganutnya mereka disebut soleh di dalam pemahaman Islam, taat dalam bahasa umum, taat dalam ajaran agama, itu memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Lalu apa yang salah di sini? Ya mungkin kita perlu mengoreksi iman kita lagi. Dalam arti kata bahwasanya kita harus adil terhadap keadaan. Kalau orang-orang yang di luar kita adalah orang intelektual, mereka adalah orang yang piawai di dalam beragama, kemudian melahirkan sebuah keadaan mereka yakin Tuhan mereka benar, kita juga demikian, maka muncul pertanyaan, Tuhan yang mana yang benar itu? Atau ada yang salah di antara kita? Nah, hal ini kemudian, kenapa saya berbicara seperti ini kepada saudari, karena kebetulan saudari ini adalah agama Kristen, Protestan, dan kemudian membawa-bawa kemudian ajaran para nabi yang ada di dalam kitab saudara. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau di kitab saya nih, orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah mengaku sebagai rasul. Nah, tadi di kalimat saudari ada pengetahuan. Nah itu sangat menarik. Sejauh mana saudari saya mengetahui tentang Yohanes 17 nomor 8. Karena Yesus berinteraksi dengan semua manusia yang ada di tengah-tengah dia pada saat beliau melakukan penginjilan, dan semua orang yang mendengarkan penginjilannya sepakat dan percaya Yesus ini hanyalah rasul. Nilai ini bergeser kemudian setelah muncul Katolik, muncul lagi Protestan, dan seterusnya bla 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 bla, muncul konsep yang justru berbeda dengan konsep Yesus. Maka pengetahuan yang menjadi pertanyaan saya di sini, ini pengetahuan yang seperti apa yang saudari saya gunakan. Sedangkan Yesusnya mengatakan, sebab segala firman, rema yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah Bani Israel yang menjadi pengikut Yesus pada masa itu. Dan mereka telah menerima. Jadi tak ada lagi kemudian firman-firman yang nongol setelah ini, setelah Yesus mengatakan itu. Karena dia mengatakan segala firman engkau sampaikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerima. Setelah semua firman dari A sampai Z Yesus sampaikan kepada Bani Israel yang menjadi muridnya waktu itu, Yesus mengatakan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Nah, datang daripadamu itu sudah pasti bukan Tuhan. Dan Yesus menambahkan, dan mereka percaya. Dan mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus percaya. Dari hasil pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, tentang Tuhannya, segala firman tersebut yang menjadi cakupan ajarannya kepada Bani Israel mengantarkan Yesus mengakui dan mengantarkan Yesus memberikan legitimasi kepada pengikutnya bahwa pengikutnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan saja. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ilmu yang saudari saya sampaikan barusan ternyata menghantarkan keadaan di mana saudari justru menjadikan Yesus yang adalah utusan menjadi Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Itu yang saya penasaran. Karena Yesus sendiri mengakui firman yang menjadi cakupan, yang menjadi porsi saya, jatah saya
telah semuanya kusampaikan dan hasilnya murid-muridku percaya aku adalah utusan. Selesai di situ. Kunci pintu ditutup. Nah, sekarang muncul Katolik. Dari hasil Katolik ini pun membuahkan protes. Ini keliru nih. Muncullah Protestan. Nah, acuan Protestan kemudian adalah kitabnya orang Katolik. Sehingga melahirkan sebuah pengetahuan. Nah, yang saya pertanyakan, pengetahuan bahwa Yesus itu Tuhan itu dari mana? Mungkin bisa saya dibantu untuk mengetahui itu, silakan. Bentar dulu Bang, ini laptop aku kok error ini ya. Bentar, satu. Laptopnya puasa kali, mau dikasih takjil. Enggak, aku mau cari ayat 1 Petrus 1 ayat 5. Iya. Oke. Saya bantu. Atau 2 Petrus 1 ayat 5 itu Bang. 2 Petrus 1 ya. Iya, coba dulu dicek dulu Bang. Bentar. Baik. Nah, kita melihat 1 Petrus 5 ini di dalam surat Petrus. Oleh karena segala pemberian dan janji Elohim itu, janji Bang, bukan itu Bang. Bukan itu. 2 Petrus 1 kan? Iya, 2 Petrus. 2 Petrus 1:5. 2 Petrus 1 ayat 5 Bang, coba Bang. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Yang itu Bang Juma. Oh iya. Bukan Justru yang karena itu. Gini Bang Juma. Kepada iman ditambahkan pengetahuan, ditambahkan kesetiaan, ketekunan, sampai pada kebijaksanaan, terus sampai pada mengasihi saudara-saudara. Lalu Itu di ayat berapa Mbak Ted? ayat 5 kayaknya, ayat 5, 6 sampai 7 itu. Yang di 1:5 itu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Itu 1 Petrus berapa Bang? 1 Petrus 5 atau 1:5 sesuai dengan Mbak Itu Ted udah tadi. benar tadi tuh. Iya. 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu Iya. kebajikan dan kepada pengetahuan dan kepada pengetahuan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada kesalehan dan kepada kesalehan kasih saudara dan kepada kasih dan saudara kasih akan semua orang. Kan ini ya. Iya Bang. Tadi di mana Bang? Kembali aku yang nanya 1 Petrus apa 2 Petrus? 2 Bang? Petrus. Oke, coba laptopku kenapa ini ya? 2 Petrus 1, ya kan Bang? Ayat 5 kan? Oke, coba kita cek lagi. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita keep di pengetahuan ya Bang. Jadi pengetahuan yang aku maksud di sini adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Tuhan Yesus itu sendiri yang bisa aku pahami. Enggak aku bilang orang lain pahami, aku pahami yang dasarnya Alkitab begitu. Pengetahuan ini bukan seperti yang Abang maksud aku memiliki banyak buku tentang literatur, bukan. Jadi aku selalu bersandar pada Alkitab untuk menambahkan pengetahuanku terutama dan untuk meningkatkan keimananku. Iya, saya paham. Baik, saya sangat paham. Kita urai di sini. Berdasarkan 2 Petrus 1 nomor 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah. Artinya Yesus dulu, kita dudukkan Yesus ini dulu sebagai apa? Berdasarkan baru kita tambahkan iman itu dan kita jadikan sebagai kebajikan pengetahuan. Karena kenapa? Yesus kan berpesan kasihi Tuhan. Iya. Berarti pengetahuan dan menambahkan iman kita mentuhankan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan justru Yesusnya yang menjadi Tuhan. Karena itu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yesus mengatakan bahwa engkau yang telah mengutus aku
yang harus bertumbuh dengan kebajikan pengetahuan adalah bertumbuhnya kepercayaan bahwa satu-satunya Tuhan adalah yang telah mengutus Yesus aja. Bukan justru Yesus yang menjadi Tuhan. Iya, Bang. Oke. Karena kalau Yesus yang menjadi Tuhan, kita menyalahi kesaksian Yesus. Kita lihat di dalam, misalnya di dalam Yohanes 5, Mbak, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan ini, mujizat-mujizat ini, yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus pada saat dia ada di bumi, itu adalah dia lakukan sebagai utusan. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Justru membuktikan, menurut kesaksian Yesus, pekerjaan itu membuktikan dia adalah utusan Sang Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17:8, bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada kemudian kepercayaan Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, nah Yesus tidak ada kesaksian demikian. Yesus juga tak ada pernyataan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat tanda-tanda nabi palsu di dalam Matius 7 nomor 15-23, pengikutnya dari buahnya kita lihat. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus. Dan apa endingnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau adalah semua pembuat kejahatan. Nah, sedikit lagi Mbak Ted. Saudari saya ini, saya yakin saudari adalah orang baik, orang yang bijak, arif di dalam memegang kepercayaan. Anda beriman, menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan keyakinan sampai kepada level pengetahuan itu yang harus Anda jadikan sebagai alasan untuk bertuhankan Yesus. Kalau Anda terus-terus seperti ini, saya yakin nantinya Anda bisa bermukjizat, Anda bisa bernubuah, Anda bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Anda bisa sampai level itu. Tapi menurut Yesus justru itulah level di mana level ini sebagai buah nabi-nabi palsu itu. Kenapa tidak? Karena Yesus mengatakan, saudara tidak melakukan kehendak Bapa. Apa? Menyembah Yesus. Ini kehendak siapa ini orang Kristen menyembah Yesus? Ini dulu. Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, maksudnya tidak memanggil, tidak mendudukkan aku sebagai nabi, tidak mendudukkan aku sebagai junjungan, tidak mendudukkan aku sebagai gembala, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Berarti harus berpacu kepada Torah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Menyempurnakan artinya orang-orang pada masa itu harus kembali kepada Torah. Makanya dikatakan begini dalam Matius 23, jangan orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, tetapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Nah sekarang apa bedanya dengan Kristen? Taurat, hari Sabat, sembah tauhid Elohim saja. Mereka menjalankan semua prosesi di dalam kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kamu hidup. Nah sekarang Kristen dengan perjanjian barunya itu menambah dan mengurang. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Menyembah Yesus bukan kehendak Bapa, ibadah minggu bukan kehendak Bapa, mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai kutukan bukan kehendak Bapa. Kemudian apalagi makan babi bukan kehendak Bapa, tidak bersunat bukan kehendak Bapa. Semua yang dilakoni oleh orang Kristen hari ini, saya melihat tak ada pun yang berasal dari kehendak Bapa yang ada dalam kitabnya para nabi Bani Israel. Maka Yesus mengusir. Bang, Nah, cobalah. interupsi Ya. Bang.
Ya, silakan, silakan. Oke. Dipotong aja, Mbak, enggak apa-apa. Tadi belum aku menanggapi, Abang mengatakan Martin Luther berpisah dari gereja Ortodoks yaitu Katolik, kemudian tetap memakai kitab yang sama. Iya, betul. Tetapi perpisahan itu bukan karena kita, Bang, hanya karena perbedaan suatu buku Aflat, di mana dikatakan di situ barang siapa yang membeli buku itu maka dosanya diampuni. Jadi nggak logis ya, akhirnya protes lah Martin Luther sehingga dia membentuk jemaahnya sendiri. Itu mengenai Martin Luther ya, Bang. Kemudian tadi Abang bilang di mana Yesus mengatakan dia Tuhan ya. Nah, di Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayatnya 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Nah, ini berarti sudah pengakuannya ya. Ya kan, Bang? Dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, jadi di sini Yesus sudah menyatakan dirinya Tuhan. Di ayat yang ke-13 dia masih menjawab atau menanggapi dari pertanyaan murid-muridnya. Namun di ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Ini poin pentingnya di sini. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Tadi kita fokus di kata Tuhan ya, Bang. Dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini ada, Bang, ayatnya yang Yesus mengatakan dialah Tuhan gitu. Oke, Mbak Tit, saya menghargai. Nanti kalau saya kepanjangan langsung dikat aja, nggak apa-apa. Yang penting poinnya udah saya sampaikan. Jadi gini, Mbak Tit. Saya ingin pengetahuan tadi itu dipertanggungjawabkan. Iman bertumbuh dengan pengetahuan. Menurut pengetahuan saudari saya ini, pengakuan Yesus dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Menurut saudari saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 dan nomor 14 Yesus telah sampaikan kepada muridnya pertama kali? Sudah disampaikan atau belum? Menurut saudari? Diulang, Bang, diulang pelan-pelan. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dan mereka menerima bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 14 ini telah Yesus sampaikan kepada muridnya? Oh, oke. Ya atau belum? Fokus di sini ya, Bang, di Iya. ayat yang 8 ya, Bang. Aku baca boleh kah? Wah, silakan, silakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, nah ini perkataan Yesus ya, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini harus hati-hati nih di sini, Bang. Aku menanggapinya, Bang. Serius. Iya, silakan. Tadi Abang masih bertanya apakah firman itu sudah disampaikan Iya, begitu kan? apakah Yohanes 13 ini dan nomor 14 ini termasuk dari segala firman tersebut yang Yesus telah sampaikan ke muridnya? Termasuk atau tidak? Termasuklah, termasuk. Ah, termasuk. Oke. Kalau termasuk, ternyata cakupan data-data itu justru muridnya percaya dia utusan. Iya, percaya. Emang Yesus itu percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Percaya. utusan Allah. Sedangkan saudari tadi percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan, ini skenario, Bang, skenario. Sebelum saya Maksudnya gini, saudariku. skenario Tuhan nih, Bang. Maksudnya gini, saudari hanya mencomot
Bukan. Mencomot Yohanes 1, Yohanes 13, 14 sehingga Yesus Tuhan. Sedangkan murid-muridnya semua firman yang Yesus sampaikan melahirkan keadaan murid hanya sampai pada level Yesus Rasul. Coba. Nah, sedangkan lebih lanjut, dengarkan saya pelan-pelan, dengarkan saya. Kalau kita melihat dari Yohanes 13 nomor 13, ada dua hal yang perlu kita pahami dengan ilmu. Yang pertama, lontaran yang keluar dari mulut Yesus ini bahasa Ibranika, bahasa Aramaika, bahasa Yunanika, atau bahasa Indonesia. Ternyata dia menggunakan bahasa Aramaik. Kalau dia menggunakan bahasa Aramaik, maka yang terlontar dari mulutnya adalah Rabam wa Maran, bukan Rabam wa Alaha, tetapi Rabam wa Maran. Apa itu? Guru dan Tuan. Kalau dia menggunakan bahasa Yunani, berarti dia hanya mengatakan kurios, bukan kurios. Kalau dia ibarat menggunakan bahasa Indonesia, ternyata dia Tuan, bukan Tuhan. Orang Indonesia, Tuan dan Tuhan itu punya nilai yang sangat berbeda laksana langit dan bumi. Tuan Suma, Tuhan Suma punya nilai yang sangat luar biasa, jauh berbeda antara Khalik dan makhluk, ciptaan dan pencipta. Nah, Yesus dengan bangganya mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuan, dan katamu itu tepat sebab memang aku ini adalah guru dan Tuan. Nomor 14-nya, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kaki, saling membasuh kakimu. Artinya apa? Kenapa kemudian semua murid menerima Yesus sebagai rasul? Kenapa? Karena Yohanes 13 dan nomor 14 ketika sampai kepada mereka tidak sampai dalam bahasa Indonesia, tetapi sampai dalam bahasa Aram atau sampai dalam bahasa Yunani yang hanyalah Tuan, bukan Alaha, bukan kemudian Theos. Maka murid-murid semuanya percaya bahwa Yesus hanya rasul. Keadaan kemudian berganti, masa kemudian bergulir, muncul Katolik, muncul Kristen, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, keluar daripada koridor pengajaran Yesus dan muridnya. Apa itu? Yesus menjadi Tuhan. Oh, ternyata karena kata Theos itu yang dipakai, kata Allah itu yang dipakai menggantikan yang harusnya adalah Maran dan Allah. Nah, ini pengetahuan, tapi tergantung kepada saudari saya. Karena saya belum pernah melihat kemudian adanya sinkronisasi antara mata rantai pengajaran Yesus kepada Bani Israel yang mengukuhkan hukum Torah dengan ajaran Kristen. Makanya 2000 tahun orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah seia sekata dalam konsep Tuhan, tidak pernah seia sekata dalam konsep berkitab suci. Padahal konon ceritanya kitab suci orang Kristen itu adalah kitab suci orang Yahudi menurut pengakuan saudara Kristen. Tapi apa yang terjadi? Rumah ibadahnya beda, Tuhannya beda, kitab sucinya beda, hari ibadahnya beda, menu makanannya beda. Lalu yang bisa ditarik sebagai benang merah dari pengajaran Yesus yang mana? Murid-muridnya semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di antara semua yang menyebabkan murid percaya adalah Yohanes 13, 14 ini. Tapi itu ternyata menjadi uraian yang berbeda ketika yang mengimaninya adalah orang Kristen. Seketika Yesus menjadi Tuhan, seketika Yesus menjadi pencipta. Sedangkan Yesus menurut Yesus dan Yesus menurut muridnya, dia hanya Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan. Aduh, yang abang ragukan apa bang? Yesus bukan Tuhan begitu? Gini, saudaraku, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya kita percaya. Kan gitu. Percaya kepada siapa?
Kau percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, dan setelah aku menyampaikan segala firman itu, mereka muridku tahu benar-benar, mereka muridku tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Sampai pada level percaya, kesitis, percaya, yakin, beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya kira begini, saudari, semua nabi yang kita imani, baik nabi, baik orang-orang saudara kita dari Yahudi, nabi itu mengajarkan keselamatan, nabi itu mengajarkan hidup kekal. Nah, di luar daripada itu, Yesus memberikan hadiah oleh-oleh kepada kita nih. Apa itu? Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi ada dua yang kita harus kenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan satu, dua. Wajib dua. Yang pertama, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, Yesus yang adalah rasul untuk Bani Israel, yang mengantarkan Bani Israel sesat ini kembali kepada hukum Taurat. Ini harus dua. Jangan kenal satu, tapi dua. Satu dikenal sebagai Tuhan, satu dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen justru mengenalnya satu. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berarti tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal engkau dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ini poin 30 detik terakhir. Iya, Bang. Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan begini di dalam pengajaran beliau. Dia katakan bahwasanya aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan mengikuti, berarti Yesus yang harus dijadikan sebagai sandaran, bukan bapak-bapak gereja, bukan orang yang menemukan ajaran Protestan pertama kali, tapi Yesus. Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bertauhid, maka muridku bertauhid. Ketika aku bertaurat, muridku bertaurat. Ketika aku bersunat, muridku bersunat. Ketika aku mengharamkan babi, muridku mengharamkan babi. Ketika aku sabat, muridku juga wajib sabat. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Nah, itu dia. Adakah Yesus menyembah anak Maria? Ya, Bang. Jadi gini, Bang, yang aku pahami Silakan. begini ya, yang aku pahami begini. Firman Tuhan di kitab Wahyu yang 22 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Yesus ini, maksud aku adalah Alfa, ini Yesus aku ini, dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke, keep ini kita pahami bahwa Yesus berkata dia adalah yang awal, dan sebelum dunia ini dijadikan dia pun sudah ada. Lalu kita sandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1, Bang, ya kan? Iya. Pada mulanya adalah firman pada Yohanes. enggak, Kejadian 1, Bang, Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi kita kembali lagi flashback ke Wahyu 23 ayat 13. Aku adalah yang Alfa dan Omega. Mungkinkah ada ciptaannya? Ciptaannya kan berarti bumi kan, Bang. Mungkinkah ada ciptaannya kalau tidak ada penciptanya? Nah, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Yesus menciptakan langit dan bumi. Allah yang awal dan yang akhir menciptakan. Di mana Yesus di situ? Langit dan bumi. Kata Yesus belum diperkenalkannya. Kata Allah pun bukan nama. Nama Allah itu bukan nama. Sama di orang Arab, Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah dalam bahasa Indonesia pengertiannya juga Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kembali lagi, jangan diinterupsi dulu ya, Bang. Jangan di-cut dulu ya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa Allah itu ada? Atau bagaimana manusia mengetahui
sekiranya tidak ada kitab ini ditulis, pasti bertanya-tanya. Untunglah kitab ini ditulis, bahwa ada yang menciptakan oleh Musa ditulis ya. Saya yakin Musa ini tidak lahir di zaman Adam, tetapi ketika Musa naik ke Gunung Horeb bersama Tuhan di sana 40 hari lamanya, ya. Sebelum naik 40 hari 1 minggu dia menguduskan dirinya di bawah kaki gunung itu. Coba kita bayangkan 40 hari 40 malam perbincangan, mungkin udah banyak buku kalau dicatat atau dibuat ya. Itu. Kemudian sebentar Bang, di kitab Yesaya, sebentar, Yesaya yang Yesaya mana Yesaya? 52? Bukan Bang, itu 52 itu 43? yang 44 Bang, 44. Yesaya 10? 4 11? tidak Bang, itu 6. Jangan buru-buru Bang. Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kembali lagi yang Alfa dan Omega. Yang saya pahami seperti itu. Nah, belum lagi Bang, punten Bang, satu lagi. Silakan. Kembali ke penyataan. Allah menyatakan dirinya dengan 2 cara, yaitu secara umum. Nah, secara umum ini dia menyatakan dirinya dengan ciptaannya, alam semesta dan segala isinya, yang dia memperkenalkan dan menciptakan Adam dan Hawa juga. Berarti itu penyataan secara umum. Lalu Allah memperkenalkan dirinya juga secara khusus. Secara khusus ini ya, karena sudah itu jauh sebelum ribuan tahun lah setelah penciptaan dia menyatakan dirinya lagi menjadi manusia di dalam diri Yesus itu secara khusus. Maka dikatakan, ajarlah mereka, didiklah barang siapa yang percaya. Nah itu sampai di situ dulu ya. Oke, baik. Yang pertama, sebelum saya menanggapi ini, saya mau tanya kepada saudari saya, apakah buku Wahyu termasuk firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya dalam Yohanes 17:8? Bang, puluhan tahun, belasan tahun yang lalu ya, belasan tahun lah katakan, aku pun kayak gini Bang, bertanya-tanya kayak Ya, tunggu. kebanyakan orang. Dijawab aja. Iya, Apakah ini kitab Wahyu ini, Alfa Omega ini, itu bagian daripada ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Yang tadi di Yohanes 17, segala firman telah aku sampaikan, mereka telah menerimanya, mereka percaya engkau telah mengutus aku. Apakah kitab Wahyu ini bagian daripada segala firman tersebut? Maksud saya, apakah Yesus sudah mengajarkan Alfa Omega ini kepada murid-muridnya pada waktu itu? Atau muncul belakangan? Menurut Mbak? kayaknya Yesus sudah ngucapin deh, cuman aku lupa di mana ayat itu Bang. Yesus sudah mengucapin bahwa dia Alfa dan Omega. Kayaknya sih udah ngucapin gitu. Oke, anggaplah seperti itu. Anggaplah seperti itu. Bahwa Yesus sudah mengucapkan Alfa dan Omega. Tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengarkan dariku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, berarti itu bukan ucapanku, itu ucapan Dia yang aku sampaikan. Mana buktinya? Mari kita lihat dari Wahyu 1 yang ibu ambil sendiri, yang saudari saya ambil. Apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes di dalam Wahyu 1 nih? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus
kepada kaumnya, bukan ucapan dia sendiri. Berarti rujukan daripada Wahyu 1 nomor 18 itu adalah yang saudari saya baca, Yesaya 44 nomor 6 atau Yesaya 52 nomor 53. Sorry, Yesaya 44 nomor 6. Di situ dikatakan dengan sangat jelas, Rison terdahulu, Akharon yang terkemudian. Sedangkan Alfa itu bukan artinya adalah awal. Bukan awal artinya. Kalau kita dalam bahasa Yunani, awal itu prota. Dan akhir bukan artinya omega. Akhir dalam bahasa Yunani artinya argotera. Bang, Hanya penerjemah yang menambahkan kemudian, saudari saya. Sedangkan di dalam Wahyu 1 nomor 18, nomor 19, setelah dia mengatakan jangan takut, akulah awal, akulah akhir. Padahal di situ dia katakan akulah A, akulah O. Arke dan telos. Kalau dikatakan awal dan akhir. Nah, sedangkan nomor 18-nya di Wahyu 1 ini dikatakan, dan yang hidup aku telah mati. Ini perkataan Yesus, katanya, aku telah mati. Sedangkan Tuhan yang benar di dalam ulangan 32 nomor 39, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus dihidupkan, dimatikan. Bang, terus Jadi gimana nih? Iya, silakan. Nanti, Silakan. karena semua yang abang sampaikan itu sebenarnya itu butuh respon. Jadi akan terlewatkan kalau abang terus Silakan. sampaikan. Oke, sip. Silakan. Diinterupsi aja. Nanti kan tadi kan abang bilang aku buka kitab Wahyu itu yang mengatakan Alfa dan Omega, lalu abang kaitkan lagi tadi dengan Yesaya 44 ayat 6 yang terdahulu dan yang terkemudian. Terus tadi bahasa Arabnya apa, Bang? Itu bahasa Ibrani. Kebetulan ada pakarnya di sini. Iya, itu ucapan yang ada di Yesaya. Rison, Fa'ani Akharon. Akharon, tuh. Ani Rison, Fa'ani Akharon. Yang maha terdahulu dan yang maha akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau pemahaman saya ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makna sinonim, Bang, makna yang sama, makna yang sama, sinonim, tidak antonim atau tidak berlawanan kata. Oke. Itu yang aku pahami ya. Interupsi dulu ya. Gantian kita menginstruksi ini. Sekarang kalau dalam bahasa Yunani alfa itu artinya apa, alfa itu? Yang awal, Bang. Awal. Oh, bukan. Alfa itu huruf pertama A, Alef, Alfa. Alef. Itu kan huruf, itu kan masalah huruf begitu loh. Tapi kan bukan kita bicara tidak huruf, tetapi bicara ayat Alkitab. Jangan disamakan huruf-huruf alfa, beta, jangan disamakan. Akulah alfa, akulah A. Alfa itu tak punya arti. Ya mungkin gini juga Bang Juma, karena tadi dikatakan abang yang satu itu memang huruf A ya, kalau di huruf Ibrani itu alfa itu huruf A, mungkin ya begitulah cara orang menyusun kalimat dengan segala gaya bahasanya gitu loh Bang. Nggak bisa kita paksakan Bang, karena kita punya pemikiran yang berbeda cara menyusun kalimat.